Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Sesuai janji saya di LinkedIn saya, bahwa saya akan memberi bantuan ilmu kepada para job seeker dan para pekerja yang masih levelnya masih secara teknikal, khususnya di pengoperasian Microsoft Excel. Saya nggak banyak ngajarin Microsoft Excel ini karena baru pertama kali saya ngajarin ini. Nah, mohon maaf sebelumnya kalau videonya terlihat agak kaku, agak monoton. Jadi mohon maaf ya karena baru pertama kali. Jadi agak gugup sedikit. Buat teman-teman, jika nanti ada pertanyaan, boleh silakan inbox saya. Atau jika ada soal atau case-case teman-teman yang pengen saya bantu, kalau saya bisa bantu, insya Allah saya kasih bantuan. Dan bantuannya pun secara free. Karena tujuan saya adalah yang paling utama itu memperkuat atau menambah skill teman-teman dalam pengoperasian Excel ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah jago Excel pun, mohon untuk kebesaran hatinya, mungkin ngajarin teman-teman atau rekan kerjanya agar skill Excel-nya ini bertambah. Oke, langsung saja. Ini saya ada soal tes Excel dan akuntansi dasar. Ini saya dapat dari tes mau masuk tes perusahaan, waktu mau masuk salah satu perusahaan. Nah, disuruh di teks Excel-nya kan. Nah, Excel-nya ini ya Excel, kalau buat saya ini Excel yang rumusan masih rumusan standar. Jadi awalnya ini saya akan buat pelatihannya, saya akan kasih tahu rumus-rumus apa aja yang akan ditampilin di sini berikut dengan penjelasannya dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4. Karena soal 1 sampai 4 itu membahas soal Excel-nya. Nah, untuk akuntansi, jurnal akuntansi dan lain sebagainya itu nanti dijelaskan secara terpisah. Oke. Nah, sekarang kita coba ke soal nomor 1. Di sini ada tabel yang masih kosong, kolom yang masih kosong. Kita disuruh isi berdasarkan instruksi yang ada di bawah. Oke. Nah, yang pertama instruksinya adalah buat perhitungan untuk tabel laporan kredit penerima rumah untuk kolom B, C, D, I. Isilah dengan data di atas. Artinya untuk kolom ini itu isilah berdasarkan ini. Oke. Untuk kolom harga sama dengan diambil dari tabel rumah sesuai dengan kriterianya. Nah, pasti teman-teman sudah bisa nebak. Berarti rumus yang dipakai di sini adalah rumus VLOOKUP. Nah, VLOOKUP itu ngebaca secara vertikal. Vertikal itu berarti dari atas ke bawah. Dia pertama kali sebelum kita memasukkan ke tabelnya, kan tadi dibilang kriteria ya. Kriterianya itu di sini ada dua nih, ada tiga sebenarnya. Ada satu, tulis nama Eko, ada tipe. Nah, ini sih bisa kita sebut sebagai kriteria. Cuman data yang ada di atas itu adalah hanya data tipe. Berarti kriteria yang kita cari berdasarkan tipe. Oke, tipenya tipe RS. Tipe 45 RS. Berarti kolom D14 titik koma atau koma ya. Sesuai dengan Excelnya kalian, ada yang koma dan titik koma. Tabelnya di sini. Ini kita blok tabelnya. Nah,
Di sini adalah mau kita cari kolom harga, ya kan? Kolom harga. Kolom harga itu ada di kolom keberapa? Kolom harga itu adalah ada di kolom kedua. Maka titik koma, di sini kita tulis kolom index number-nya itu adalah 2. Untuk mengenai true or false-nya, saya nggak pernah pakai true atau nggak pernah pakai false, saya selalu pakai angka 0. Oke, udah. Berarti tipe 45RS adalah 45RS berarti ini ya. 45RS berarti harga rumahnya 40 juta. Kalau misalnya rumus sudah ada di atas, ke bawahnya kita tinggal copy, paste. Wah, ini ada case nih. Ternyata ada yang NA. Kenapa ada yang NA? Karena rumus ini ada ya, tabelnya kita tidak absolut, kita tidak log. Nah, kalau misalnya rumus tabelnya ini kita nggak log, tabelnya itu berarti yang ini ya, rumus yang C3 sampai E10, ini nggak kita log. Kita log dengan cara kasih dolar. Itu dia akan berjalan terus kalau kita copy ke paste ke bawah. Misalnya C3 E10, berarti kalau kita ke bawahin berarti jadi C4 E11. Nah, begitu juga dengan bawahnya C5 E12. Caranya gimana biar tidak bergerak? Biar tidak bergerak, untuk kolom ini kita absolutin. Absolut artinya terkasih tanda dolar. Absolut. Dah. Ini kita kasih tanda dolar dengan shortcut F4 ya. Kalau kalian pencet F4, itu langsung ada tanda dolar. Berarti dia nge-lock itu nggak akan bergerak kalau kita copy kemanapun. Copy. Oke. Benar-benar. Oke, harga udah sesuai semua. Lalu kita geser ke uang muka. Uang muka rumusnya dia minta adalah harga dikali uang muka yang diambil dari tabel rumah sesuai dengan kriterianya. Berarti harga ini, ya kan? Uang mukanya ada di sini nih. Nah, berarti kita bisa kaliin dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Rumusnya sama dengan yang tadi. Yang membedakannya hanya kolomnya. Kalau tadi kolomnya yang kita ambil adalah kolom harga rumah, sekarang yang kita ambil adalah kolom uang muka. Uang muka berarti ada di kolom ketiga. No. Oke, kita enter. Nah, berarti uang mukanya 16 juta. Lalu, ini kita copy, taruh bawah. Udah selesai, uang muka selesai. Lalu harga bersih. Harga bersih rumusnya harga dikurangi uang muka. Berarti harga dikurangi uang muka. Ini kita copy, nah ini gampang lah kalau misalnya kurang-kurangan lah ya. Oke, ini lama kredit yang nggak diisi. Nah, ini kita isi nih bunga per tahun. Ini harusnya kosong dulu. Persen bunga per tahun. Persen bunga per tahun diambil dari tabel bunga per tahun sesuai dengan kriterianya. Nah, kriterianya sama, berarti tipe tabelnya yang berbeda. Tabelnya ada di sini. Karena di sini kan nggak ada tabel persentase bunga per tahunnya. Oke, kita ambil VLOOKUP tipe, lalu kita ambil tabelnya, ini kita absoluti kolom 2. Nah. Oke, berarti dia 18%. Kita copy, paste. Sudah muncul semua.
Bunga per tahun. Bunga per tahun rumusnya harga bersih dikali persen bunga per tahun. Harga bersih dikali persen bunga per tahun. Gampang lah ya. Nah, lalu angsuran per bulan. Angsuran per bulan di sini rumusnya harga bersih ditambah bunga per tahun dikali lama kredit dibagi lama kredit dibagi lagi 12. Nah, di sini dikasih tanda harus pakai tanda kurung nih berarti nih. Kan tadi harga bersih ditambah bunga per tahun, pakai tanda kurung dulu. Harga bersih ditambah bunga per tahun dikali bunga persen lama kredit tutup kurung. Hasilnya dari ini akan dibagi untuk menunjukkan angka setahunnya ya. Dibagi 10, lalu kita turunin lagi untuk per bulannya, bagi 12. Jadilah 560 per bulan. Ya, jadi ini ditambah ini kali lamanya kredit. Kalau ini kan tambah ini berarti ini kan kali sama tambah kan kali dulu kan yang akan dihitungkan kan. Berarti kan 4320 ini dikali dulu lama kredit. Berarti totalnya itu sekitar 40 jutaan. Lalu ditambah dengan 24 juta harga bersihnya. Hasilnya itu dibagi lamanya kredit. Kita hitung lagi per tahun berapa. Gitu. Kita beli lagi 12, jadinya per bulan. Nah ini kita copy. Nah ini hasilnya. Terus bayar angsuran. Rumusnya bayar angsuran pembulatan 2 digit puluhan ke depan. Pembulatan ke depan berarti dia memakai rumus round up. Kalau ke bawah berarti dia round down. Round down. Numbernya adalah number yang ada di angsuran per bulan. Lalu 6 digitnya karena tadi 2 ke depan. Berarti bukan koma ini yang menjadikan pembulatan, tapi puluhannya. Berarti kita pakai minus 2. Kalau 2 berarti 2 digit. Kalau misalnya di sini ada koma-komanya ini, itu pakai 2. Cuman kalau misalnya puluhan, itu kita pakai minus 2. Kalau ratusan, minus 3. Oke. Nah, benar kan puluhan? Nah, kalau misalnya kita coba pakai ini, 3. Nah, 3, dia jadi 1000-an kan. Terus gimana contohnya yang plus-plus tadi? Ini kita kasih koma dulu biar kelihatan ya. Kalau misalnya ininya plus, oh enggak, ini enggak berubah. Round up, oh berarti kalau misalnya plus 2 digitnya itu menjadi 34. Sebenarnya kan ini ada banyak nih koma-komanya nih. Pembulatannya jadi oke, gitu ya. Ini karena nggak dibutuhin, ini kita pakai minus 2. Nah, lalu setiap kolom diberikan penjualan sum, dan ini udah ada sumnya. Terus cashback jika lama kredit. Nah ini rumus yang lebih rumit nih. Jika lama kredit adalah 5 tahun maka cashback 5% dikali uang muka. Jika lama kredit 10 tahun maka cashback 10% uang muka. Oke. Berarti kan jika lama kredit. Berarti jika lama kredit ini pakai rumus if. Jika lama kredit ini sama dengan 5, maka
Cashbacknya 5% dikali uang muka. 5% dikali uang muka. Terus kita pakai if lagi. Amal kreditnya sama dengan 10, maka 10% dikali uang muka. Jika tidak, 0. Ini kalau misalnya ada formatan begini, kalian mau copy formatnya aja, kalian bisa pakai copy, paste spesial, lalu format. Oke. Nah, ini kita copy. Ini kalau rumus sumnya kita copy bisa. Nah, rumus ini logikanya gini, jika yang tadi lama kredit sama dengan 5, maka titik koma itu kita anggapnya sebagai maka hasilnya 5% dikali G4. Terus kita mau masukin lagi logikanya lagi, if lama kreditnya sama dengan 10, maka hasilnya 10% dikali G14. Nah, terus udah kan nggak ada lagi kan, cuma 2 ini dong mau kita ambil. Jika tidak, 0. Tuh. Kalau akhirnya kita gituin aja. Karena kalau ini nggak 0, dia akan false. Artinya, jika tidak ada logika yang kita masukkan di sini, ya udah nolin aja. Biar rapi. Oke, ini udah semua keisi. Lalu keterangan kedua, buatlah perhitungan untuk tabel summary pengambilan kredit rumah untuk kolom BC, berarti summary, cari total harga jual berdasarkan tipe rumah yang diambil. Setiap kolom diberikan penjumlahan sum. Buatlah perhitungan untuk tabel summary pengambilan Oke. Ini udah jadi sebenarnya sih. Oke. Ini saya ulang. Ya. Cari jumlah, buatlah perhitungan untuk tabel summary pengambilan rumah. Di sini kita kalau misalnya menghitung banyaknya, kan di sini kan suruh hitung banyaknya berapa tipe RS R21 tipe 21 RS yang kejual, berarti if, karena kita pakai kriteria if di sini diminta range-nya dulu, kriterianya belakangan, berarti range yang ada di tabel yang kita jawab tadi ini. Lalu baru ini kasih absolute karena dia tipenya range biar tidak bergerak. Terus kita kriterianya ini. Oke. Tipe 21 berarti ada 4 yang terjual. Ini 17. Lalu total harga jual. Berarti totalnya harga jual kan. Totalnya nih, total harga jualnya berapa? Berarti ini dikali VLOOKUP tipe, kan harga jualnya kan ini harga jual harga rumah kali ya, kita kasih harga rumah lah ya, VLOOKUP lalu tabel arraynya, berarti kolom kedua
2 ini kita kasih absolut. 2, 0. Oke. Oke. Ini harusnya 0 nih. Sesuaikan dengan harga. Oke, ini sama. Oke. Untuk sementara kita cuma bahas soal nomor 1 dulu. Nanti di video selanjutnya kita bahas coba soal nomor 2 dan selanjutnya. Oke. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan silakan di inbox. Terima kasih.